Saya pikir Bu Tuti sudah luar biasa. Saya pikir cukup dari Terima saya, Bu. kasih. Silakan. Nah, ini Bu Tuti. Bu Tuti udah join, Pak Budi? Dengan itu. Oke. Baik, saya buka dulu Pak Wahyu. Ya, Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selamat bergabung di Zoom Uji Kompre. Silakan memperkenalkan diri Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Tuti Alawiyah dari SMP Negeri 1 Panguragan, Cirebon, Jawa Barat. Saya pengajar IPA. Baik, terima kasih. Selamat ya, saya ucapkan Bu Tuti sudah masuk ke sesi Uji Kompre. Kami ingin melihat penampilan Bu Tuti itu seperti apa, penguasaan dari apa, skenario yang sudah dibuat, yaitu RPP, macam-macam itu seperti apa, nanti ekspresi Bu Tuti juga, dan nanti sesi tanya jawab di akhir. Baik, saya langsung saja memberikan kesempatan Bu Tuti mengajar dari awal deh, enggak apa-apa. Silakan awal sampai nanti sewaktu-waktu saya stop, gitu aja. Silakan Bu. Baik Pak, izin share screen ya Bapak. Boleh, silakan. Bentar. Sudah tampil ya, oke. Sudah Bu, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, sudah siap belajar hari ini? Sudah sehat? Sehat semua ya, semuanya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan sekarang gilirannya Wahyu untuk memimpin doa. Oke, sudah berdoa. Sekarang Ibu cek dulu ya, siapa di sini yang tidak hadir. Oke, semuanya hadir semua. Bagus, kalian semua emang pada sehat-sehat, siap-siap semua ya. Kelasnya juga sudah bersih, udah siap semua belajar? Kalau sudah siap, silahkan disiapkan alat tulisnya, buku paketnya, buku tulisnya, dan bahan ajar yang semalam Ibu share. Semua sudah dibaca ya? Oke, kita langsung ke materi kita. Lihat nih, materinya ini ya. Kita lanjut. Kamu sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, kita langsung ke sini. Ibu mau menampilkan sesuatu nih. Oh. Ibu stop dulu. Kenal nggak tempatnya? Kenal ya? Coba di mana ini? Ini perjalanan kita menuju ke sekolah. Ini jalan yang tiap hari kalian lewati ya. Betul sekali, yang dari arah Panguragan. Betul. Bisa kalian ceritakan apa saja yang kalian temui di sepanjang jalan? Mobil, motor udah pasti. Tapi yang di pinggir-pinggir jalan apa tadi? Banyak rongsokan, banyak barang bekas yang muncul ya, yang ada di pinggiran jalan itu. Golongannya seng, logam kayak gitu ya? Coba kalau gitu, Ibu mau cek dulu. Kalian tahu nggak ini apa aja? Ini panci, iya betul ini panci. Tapi maksudnya bahan logamnya apa? Ayo, aluminium, bagus. Wow, yang udah tahu sih, bagus. Kalau yang ini apa namanya? Ada yang jawab apa? Ada yang bilang aluminium, ada yang bilang besi. Kalau yang ini apa? Besi bisa. Ayo, yang lainnya baja bisa. Wah, ada yang jawabannya macam-macam ya. Nanti nggak apa-apa. Lanjutin aja dulu jawaban kalian. Nanti kita tahu setelah ini ya. Kalau ini apa? Kebetulan Ibu juga membawa nih contohnya nih.
Nih, ini nih apa nih? Apakah ini aluminium? Ataukah ini besi? Oh, nanti kalian akan tahu. Yang ini apa? Kalau ini, iya ini kawat, betul sekali. Lalu kita akan ngapain sih dari ini semua? Dari sini kalian bisa tahu ya, kita akan belajar ngapain? Mengetahui jenis-jenis logam. Dihubungkan dengan apa tadi judulnya? Magnet, betul. Nanti kita buktikan dengan menggunakan magnet. Jadi, ngapain aja kita hari ini? Kalian akan menguji sifat magnet suatu bahan. Kalian akan menganalisis cara-cara membuat magnet. Ngapain? Dengan cara apa? Dengan cara praktikum. Nih, nomor 4 ya. Setelah praktikum ngapain? Maka kalian mendiskusikannya dan menyimpulkannya bersama teman-teman sekelompok hasil praktikumnya. Setelah diskusi ngapain? Dikomunikasikan, dipresentasikan. Jadi kegiatan kalian ini ada berapa ya? Ada praktek, ada diskusi, ada presentasi, nah terakhir tes evaluasi. Itu ya, semua sudah paham ya kita ngapain aja ya. Oke, sebelum masuk ke kegiatan intinya, kalian kerjakan dulu pretestnya 5 menit. Silahkan, nggak apa-apa jawabannya sebisanya kalian aja, yang kalian tahu. Karena kita mau belajar hari ini nih. Oke, semua sudah selesai? Kita langsung ke kegiatan inti kita. Lihat nih, Ibu punya berita artikel yang Ibu ambil dari Kompasiana tentang kampung kita. Sudah tahu semua ya kampung kita seperti ini. Kampung Panguragan itu banyak orang-orang yang mengelola sampah. Bukan sampah sih, barang bekas menjadi mata pencahariannya. Di sini kebanyakan orang tua kalian kerjanya ngapa? Ngampas, iya ngampas itu mengolah barang bekas ya, menjadi nilai ekonomi, bisa omsetnya miliaran. Ini kalau kalian cek dari artikel ini ada satu tokoh di desa kita yang omsetnya miliaran, berdasarkan dengan menggunakan profesi ini saja. Nah, ini masalahnya. Ibunya siapa ini? Ibunya siapa ini? Ya, ini ada Ibu Anida katanya ya. Ibu Anida warga desa kita lagi merintis usaha barang bekas, fokusnya memilah logam. Berdasarkan tadi dia melihat berita yang tadi, wah kayaknya ini bakalan menghasilkan banyak uang nih, menghasilkan banyak keuntungan. Maka dia merintis usaha ini. Namun ternyata dia punya kesulitan apa? Dia tidak dapat mengenali jenis-jenis logam karena terlihat mirip. Seperti yang kalian tadi, ada yang bilang aluminium, ada yang bilang besi, ada yang bilang apa lagi? Baja, seng, oh macam-macam. Nanti kita bahas ya. Mengenali jenis-jenis logamnya dia bingung, padahal setiap jenis logam itu memiliki nilai jual yang berbeda. Oh, ada yang udah tahu ya, harga jual yang paling mahal apa? Besi, baja itu mahal, tembaga juga, betul. Jadi berdasarkan permasalahan ini, coba kira-kira apa ya masalahnya ya? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo coba Nida, apa? Gimana caranya membedakan jenis-jenis logam? Betul. Apalagi? Bagaimana lagi? Menguji. Nah, ini dia ya, tepat. Bagaimana menguji apa? Jenis-jenis logam pakai apa ya? Kira-kira pakai apa nih? Coba kalian cek. Kan menguji logam kalau dilihatnya aja bisa. Tapi pakai apa? Kita mau fokusnya pakai apa? Dilihat dari judulnya tadi. Kita judulnya apa tadi? Magnet. Iya, berarti menggunakan apa? Membedakan menguji jenis logamnya dengan menggunakan magnet. Betul sekali. Sip, itu permasalahan kalian. Kalian sudah bisa menjawabnya sendiri, sekarang kalian nanti bisa diisikan di LKPD-nya ya. Sebelum mengisi ke LKPD-nya, silahkan sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah. Kalau sudah duduk berkelompok, bagikan LKPD-nya ya. Nah, kita let's do the experiment. Sudah duduk berkelompok, sudah di mejanya masing-masing, alat-alatnya sudah komplit semua, Ibu sudah menyiapkan semuanya ya, ada magnet di situ. Kalian cek di situ ada apa aja, ada magnet batang yang Ibu udah siapin, paku besi, paku bajanya sudah kalian bawa dari rumah ya. Seng udah Ibu siapin, aluminium kalian bawa tutup panci ya. Bawa kan? Iya. Kawat tembaga Ibu juga udah siapin. Plastik, kayunya bisa pakai bangku aja sayang, nggak usah bawa dari rumah, nggak apa-apa. Karetnya kalau nggak ada karet gelang kalian bisa pakai karet penghapus sama aja ya. Oke, lanjut. Ngapain aja prosedurnya? Tuh, kalian baca dari LKPD. Udah, Dik.
Ya, Ya, sudah ya, cukup, Pak. Bu. Ya, terima Ya, kasih. ya. Oke, Saya Pak izin Wahyu stop dulu, enggak share. apa-apa. Pak Wahyu dulu. Saya dulu ya. Ya, monggo. Oke. Ya, baik, Bu Tuti. Coba Ya, saya dijelaskan, Bu Tuti, mulai dari ini. Bu Tuti dulu kan awal-awal LK1 itu kan mengidentifikasi masalah ya. ya betul, Pak. Bener ya? Masih ingat nggak? Ya, Nah, coba saya dijelaskan ya, rasionalisasinya atau hubungannya mulai dari masalah yang sudah Ibu identifikasi itu sampai Ibu mengembangkan perangkat ini. Pertama identifikasi masalah yang saya pilih itu adalah motivasi belajar siswa yang rendah, penguasaan konsep siswa yang rendah, dan kemampuan literasi siswa juga ternyata rendah. Pertama, kenapa minat motivasi siswa rendah? Kadang beberapa siswa saya itu kalau pulang sekolah adalah bekerja, membantu orang tuanya, istilahnya tuh ngampas mencari barang-barang bekas. Nah, dari situ saya mengambil, sepertinya saya harus masuk ke dunia mereka untuk memasukkan pembelajaran yang tepat gitu, Pak. Dan kebetulan materinya pas sekali yaitu konsep kemagnetan sehingga saya mengambil masalah ini yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan materi kemagnetan gitu, Pak. Kemudian saya ambil dari beberapa jurnal, karena masalah saya begitu kontekstual dan sangat otentik di sekitar saya sehingga saya yakin saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning karena problemnya sudah jelas di depan mata bahkan dilihat oleh siswa setiap hari dan dialami oleh siswa begitu, Pak. Jadi masalahnya Ibu apa saja tadi? Agak banyak ya saya mendengarnya. Penguasaan konsep yang Bukan bersifat konsep, HOTS, terus mode, motivasi ya, siswa dan literasi motivasi siswa, sains dari dan sains. literasi Oke. sains. Nah, bagaimana Bu Tuti yakin bahwa PBL bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Iya, satu yang pertama dari dasar dari PBL itu kan problem based learning, masalah Hmm. berangkat dari masalah belajarnya. Nah, masalah di sini sudah jelas ada di sekitar siswa. Sekitar siswanya apa? Ternyata di sekitar siswa itu banyak barang bekas yang terbuat dari logam dan logam-logam itu ternyata siswa masih cukup sulit untuk mengetahui yang mana jenis aluminium, yang mana jenis baja, apa bedanya di situ. Nah, dari situ maka masuklah ke dalam materinya, Pak. Sehingga saya Nah, yakin itu adalah PBL. kenapa Ibu yakin? Pertanyaan saya. Ibu udah pernah coba belum? Udah pernah membuktikan belum? Eh, Hmm? Membuktikan yang mananya, Pak? PBL-nya Ya, atau materinya? membuktikan kalau PBL-nya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Untuk PBL-nya sendiri saya belum membuktikan secara langsung, Bapak. Nah, kenapa kok Ibu Baru yakin? kali ini. Hmm? Ibu kok yakin Karena kenapa? ini sudah mohon maaf Bapak, karena saya Hmm. melihat ini masalahnya sudah otentik, jadi saya pikir sudah pas gitu dengan PBL. Bukan masalahnya otentik ya. Kan tadi masalah-masalahnya itu kan bukan masalah otentik kan. Masalah otentik itu bagian atau fase dari PBL ya. Yang Ibu mau selesaikan kan masalah tadi ada literasi, HOTS-nya Oh kurang gitu ya, kan tadi ya. motivasi. Iya, iya, Nah, iya, Ibu betul. kan Mohon belum maaf pernah Pak. nyoba tuh. Belum pernah nyoba Mm-mm, PBL, tapi kok yakin gitu ya. mm-mm. Ya, ini saran saya mungkin ya saya yakin Ibu udah pernah cari lah. Ya, Ibu udah pernah cari belum di literatur atau bukti empiris ya yang sudah pernah dilakukan orang bahwa Oh, menurut peneliti ini bahwa PBL itu bisa meningkatkan ini. Itu sudah pernah belum cari sudah itu? Pak. Sudah Pak, Nah, sudah ya banyak itu ya. kajian Itu literatur. sebagai dasar bahwa Ibu yakin bahwa PBL ini Oh, bisa menyelesaikan itu gitu ya. Nah, dicek jangan-jangan enggak ada. Ada ya, enggak? baik Pak. Ada Pak, banyak Ada dasar ya. literaturnya. Nah, Heeh. ya, tapi Sudah untuk saya menyelesaikan masukkan ke dalam masalah semua itu kajian. ya, tapi Ya, untuk menyelesaikan mm-mm, masalahnya itu yang khusus ya, untuk literasi, dan lain-lain tadi ya. heeh. Ya, Ya oke. Pak. Berikutnya Bu ya. Heeh. Ya, jurnal yang saya ambil itu judulnya Pengembangan ILKPD berbasis PBL menggunakan Flip PDF untuk meningkatkan literasi sains pada materi medan magnet. Itu, Pak. Ya, oke, Itu baik. yang membuat Berikutnya saya Bu, yakin. Ya, Bu Tuti ya, ini kan pasti membuat indikator ya, IPK ya, menyusun IPK betul. ya. Mm-mm. Nah, Ya, IPK-nya apa Bu?
Apa? Coba bisa dibacakan nggak IPK-nya apa saja? Boleh, Pak. IPK Untuk saya pengetahuan ya. untuk kompetensi pengetahuannya ya. Yang pertama Ya. menguji sifat magnet suatu bahan. Menguji sifat magnet Oke. suatu bahan, menganalisis cara-cara membuat magnet, kemudian menyimpulkan hasil praktikum konsep dasar kemagnetan. Ada 3. 3. Yang pertama tadi apa? Lupa saya. Menguji sifat magnet suatu bahan. Menguji sifat magnet suatu bahan. Terus yang kedua, Menganalisis cara-cara membuat magnet. menganalisis cara-cara membuat magnet. Oke, menganalisis cara-cara membuat magnet. Oke, bagaimana anak-anak diajarkan menganalisis cara-cara membuat magnet? Jadi misalnya kembali lagi ke permasalahan sebelumnya, si ibu tadi berarti udah dapat nih bahwa harus menggunakan magnet. Seandainya ibu tersebut belum ingin memiliki beberapa jenis magnet, apa yang harus dilakukan? Maka dari situ anak-anak akan menganalisis cara membuat magnet kayak gimana berdasarkan bahan ajar yang sudah di-share sebelumnya, Pak, dan panduan dari LKPD. Ya, pertanyaan saya menganalisisnya itu bagaimana sih? Dari misalnya cara pembuatan yang pertama, mereka membuktikan bahwa, oh benar cara pertama membuat magnet itu memang sesuai, pakunya sudah bisa menjadi magnet gitu, Pak. Misalnya Oke, cara itu. ya. Ya, Bu Tuti, halo? Ya, Pak. Ya. Ya, oke, Bu Tuti, saya lanjutkan ya. Bu Tuti, Ya. ini Bu Tuti kan udah punya IPK tadi ya, indikator pencapaian kompetensi lah, ya. Nah, itu nanti terus dibuat apa, Bu, indikator itu? Apa fungsinya? Dibuat untuk merumuskan tujuan pembelajarannya, nanti sebagai parameter bahwa pembelajaran itu berhasil. Pertama, selama Oke, proses pembelajaran dan parameternya diwujudkan dalam perangkat apa? Parameternya. selama proses pembelajaran dan tes evaluasinya, Bapak. Oke, tes ya, wujudnya tes ya. Benar ya, Bu Tuti ya? Ya, betul, Pak. Ya, oke. Coba Bu, tadi yang menganalisis cara-cara membuat magnet. Nah, soalnya seperti apa? Saya ingin diberitahu. Tes evaluasinya, Pak. Hmm, Tes evaluasinya itu misalnya soal yang kedua ya. Jadi ada siswa itu disajikan 2 gambar. Gambar yang pertama itu hmm, cara membuat magnet dengan cara digosok. Kemudian hmm. cara yang keduanya gambar yang berikutnya adalah dengan cara induksi. Nah, dari situ kan otomatis akan terlihat kutub-kutub yang akan terbentuk. Nah, interaksi antar kutub-kutub itu bagaimana? Apakah akan tarik-menarik atau tolak-menolak itu dalam bentuk tes evaluasi, Bapak. Oke, itu misalnya anak hafal terkait teori itu pasti bisa jawab enggak? Ini hafal saja ya. Misalnya cuma hafal Enggak saja, bisa, Pak. Harus nggak benar-benar bisa. bisa memahami, harus benar-benar bisa memahami dan menganalisis karena prosesnya itu mereka harus memahami dulu nih bahwa kutub utara akan interaksinya akan menarik kutub selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua setelah cara membuat magnet, prosesnya ketika menuju ke arah utara atau menuju ke arah selatan, maka kutub magnet yang terbentuk bagaimana. Setelah itu dihubungkanlah di antara kedua itu, apakah interaksinya akan tarik-menarik atau tolak-menolak, Pak? Gitu ya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Cukup dari saya, Pak Budi. Baik, Pak Bayu. Saya lanjut, Bu Tuti. Ya, Pak. Magnet batang itu kutubnya ada berapa, Bu? Ada 2, Pak. Ada Utara dan 2, selatan. utara dan selatan. Terus sisi yang lain kok bukan kutub? Kenapa, Bu? Sisi yang mana, Pak? Tengah ya berarti? Nah, ya balok itu kan, batang itu kan balok, punya 6 sisi kan. Mengapa Iya. yang lain itu kok bukan disebut kutub? Kalau mohon maaf. Garis gaya magnet itu kan munculnya dari bagian ujung-ujung dari magnetnya ya, Pak ya.
Sedangkan bagian-bagian yang lainnya seperti bagian tengah itu otomatis dia apa sih, garis gaya magnetnya meniadakan, 0. Bagus, Sehingga bukan tidak hanya muncul garis garis gaya gaya, magnet di situ. juga gaya Mhm. tariknya, ya, gaya Iya betul, tarik, Pak, ya, mhm. oke. Baik, itu sehingga, Ibu kalau cara membuat magnet kan tadi sudah diinduksi macam-macam kan dengan menggosok, Iya, dengan apalagi, elektro ya. Oke, sekarang elektromagnet, heeh, kalau magnet bumi, Ibu kan pernah punya kompas tentunya. betul, Pak. Kompasnya utara, kompas itu kan magnet jarum, utaranya menghadap kemana? Menghadap ke kutub selatan magnet bumi, magnet alami bumi. Di mana itu kutub selatan magnet bumi? Kutub utara kutub utara geografis bumi itu ternyata Bagus, adalah kutub selatan magnet alami bumi, Pak. bagus, ya, biasa. Berikutnya Bu, eee, kalau misalkan Ibu tadi mempelajarkan terhadap magnet ya, saya bicara pedagogiknya sekarang. Tadi sudah ditanya Pak Wahyu, kalau kegiatan apa, eee, STEAM misalkan, ada pembelajaran pendekatan STEAM ya. Oke, Mhm. ada nggak, muncul nggak di pembelajaran Ibu, walaupun tidak tersirat gitu loh, tidak tersurat, Mmm. Ibu bisa menyebutkan nggak secara tersiratnya, ini STEAM-nya itu, STEAM pernah mendengar kata-kata STEAM, Bu? Nah, S-nya apa? Science, science, T-nya terus teknologi, teknologi, E-nya environment, engineering, engineering, environment, mohon maaf, engineering, engineering, terus A-nya art, heeh, art, A-nya art, kemudian M-nya matematik. matematik. Bisa nggak diuraikan dari kegiatan Ibu masing-masing? Science-nya di mana, teknologinya di mana, ya coba gitu. Sainsnya yang pertama adalah cara membuat magnet ataupun sifat bahan magnet ya, Pak, ya. Hmm. Kemudian teknologinya nanti ke penerapan, bukan penerapan, apa sih, magnet itu berada di alat-alat apa saja, alat elektronik apa saja. Itu ada di bahan ajar, saya sudah menampilkan di bahan ajar ke siswa, alat-alat yang menggunakan magnet itu di sekitar kita apa saja. Kemudian engineering-nya apa ya, mohon maaf Pak, saya belum menemukan engineering-nya. Engineering itu kata merancang, Bu. Ya, Oh, merancang, ya berarti merancang proses ya. pembuatan cara-cara membuat magnet ya. Secara elektromagnet itu prosesnya sudah cukup cukup, bikin siswa rada bingung juga ya. Kemudian A-nya art, art-nya bisa dari, proses elektromagnet itu kan kadang cara menggulung pakunya itu ada yang asal-asalan, ada yang rapi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai penilaian juga, bagaimana kehati-hatian mereka. Kemudian M-nya matematik bisa dari, tadi menganalisis kutub-kutub magnet atau nanti masuk ke bagian, induksi magnet, medan magnet, dan gaya magnet, Pak. Oke, baik. Coba sebutkan, Bu, fase di dalam PBL itu apa saja? Fase dalam Ibu PBL yang pertama Ibu nggak usah lihat buku deh, coba langsung secara oh, spontan. Bisa nggak iya, kira-kira? yang bisa insyaallah. Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua membimbing, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yang keempat itu, eee, apa ya, menyajikan karya, Pak, menyajikan karya, dan yang kelimanya evaluasi. Oke, baik. Evaluasi. Evaluasi sekarang. Cara menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dengan cara apa ya, Bu? Eee, ki kita dasarnya dari indikator dulu IPK ya, Pak, ya. Mhm. Dari IPK itu nanti kita buat turunannya di bagian sikapnya, sikap apa nih yang mau di apa namanya, yang mau dinaikin, yang dinilai, misalnya kejujuran, gotong royong, kerjasama, disiplin, itu. Kemudian di bagian pengetahuan berdasarkan indikatornya nanti diturunin lagi dalam bentuk indikator soal. Kemudian di bagian keterampilan berdasarkan proses unjuk kerja, kinerja mereka, dan proses presentasi mereka selama proses pembelajaran, Pak. Oke. Kalau pengetahuan itu nilainya menggunakan teknik apa? Teknik tes pilihan ganda, Tes, tes gitu aja, Bu. tes, Kalau kalau iya, model tes itu tulis kan ada 2, bisa multiple iya choice tertulis. atau esai kan itu ya.
Oke, kalau Iya. keterampilan, Bu? Ya, dengan unjuk kerja, kinerja, unjuk kerja atau Bagus. kinerja presentasi. Ya, instrumennya berarti lembar unjuk kerja. Baik, saya Iya. pikir Bu Tuti sudah luar biasa. Saya pikir cukup dari Terima saya, Bu. kasih. Silakan, bisa Terima ditutup, Bu kasih, Tuti. Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.